Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan informasi terkait proses identifikasi jenazah, kita langsung bergabung dengan reporter Keiko Ranti di Mapolda Jatim, Surabaya, Jawa Timur. Ya, Keiko, ada perkembangan informasi apa terkait dengan identifikasi jenazah hari ini? Ya, identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara, Mapolda Jatim, ini saat ini sudah ada 16 jenazah yang dikembalikan ke keluarga dengan rincian 6 perempuan dan 10 laki-laki. Dan ini artinya saat ini masih ada 21 jenazah lain yang masih berada di Rumah Sakit Bayangkara dan terus dilanjutkan proses identifikasinya. Untuk hari ini kita akan menunggu sudah ada berapa yang berhasil dicocokkan data antemortem dan postmortemnya oleh tim DVI nasional. Dan biasanya pada pukul 2 atau pada pukul 3 sore nanti akan dilakukan jumpa pers terkait publikasi hasil identifikasi berapa jenazah dan nama atau identitas dari jenazah yang berhasil dicocokkan identitasnya. Dan kini kita juga masih menunggu ada 2 jenazah lagi yang akan diterbangkan dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah menuju base ops lapangan terbang Juanda. Dan ini dari Juanda tersebut nanti akan langsung dikirimkan ke Rumah Sakit Bayangkara, di mana jenazah-jenazah tersimpan di dalam cold storage atau kontainer pendingin yang ada di sini berjumlah 3 kontainer. Dan 1 kontainer ini dapat memuat 80 jenazah. Dan sementara tim DVI pagi hari ini sedang melakukan rapat rekonsiliasi, dan rapat rekonsiliasi ini akan memutuskan sebagai perkembangan akhir dari kecocokan data postmortem dan antemortem yang sudah diterima oleh tim DVI. Adapun sekarang saat ini juga tim DVI telah menerima seluruh 162 data antemortem dari seluruh penumpang dan aircrew AirAsia. Sementara untuk sampel DNA kita masih menunggu 16 penumpang yang keluarganya belum memberikan sampel DNA, sehingga baru ada 146 DNA. Dan sampel DNA ini akan menjadi salah satu materi yang paling penting dalam proses identifikasi, karena makin hari makin ke sini jenazah tidak lagi bisa dikenali secara visual, sehingga data melalui pengambilan sampel DNA akan menjadi data yang paling ampuh untuk menunjukkan siapa identitas dari jenazah tersebut. Dan selain itu juga jika masih sidik jari masih terlihat, maka proses sidik jari juga masih bisa dilakukan. Egan. Ya, Keiko, berkaitan dengan asuransi bagi korban, apakah Anda memiliki informasi terbaru terkait dengan hal tersebut? Ya, hingga saat ini memang belum ada informasi pasti atau resmi dari pihak AirAsia yang berada di Crisis Center Mapolda Jatim mengenai klaim asuransi penumpang pesawat AirAsia KZ8501. Sebelumnya pihak AirAsia sempat berkomentar bahwa mereka berkomitmen penuh atas apa yang menjadi hak penumpang KZ8501 dan tentunya kepada keluarga korban. Dan ini akan proses yang masih perlu terus dilanjutkan mengenai asuransi atau berbentuk uang atau apapun. Ini bentuknya masih terus diproses karena masih menunggu dari pemerintah, dan proses ini masih terus berjalan karena pembicaraan masih berlanjut. Dan saat ini juga pihak AirAsia telah mengunjungi warga secara satu persatu. Ini sengaja dilakukan agar, karena beberapa keluarga masih memiliki harapan adanya beberapa penumpang-penumpang yang masih bisa survive. Oleh karena itu pendekatan satu persatu ini dilakukan oleh pihak AirAsia. Sementara dari pemerintah Kota Surabaya sendiri telah bersiap dengan segala berkas-berkas yang nantinya bakal diperlukan oleh keluarga korban bila nanti proses klaim pencairan asuransi dilakukan. Dan dari Wali Kota Surabaya Tri Risma sendiri, dia menjamin bahwa seluruh identitas penumpang AirAsia yang memiliki KTP di Surabaya telah rampung dilaksanakan. Ini artinya keluarga tidak lagi perlu khawatir mengenai berkas-berkas yang perlu diperlukan seperti legalisir akte kelahiran, kartu keluarga, KTP maupun dokumen-dokumen lain yang nantinya diperlukan. Sementara itu juga pemerintah kota telah menyediakan tenaga ahli bagi para keluarga korban penumpang AirAsia. Ini tenaga ahli ini fungsinya adalah untuk memberikan informasi dan kejelasan kepada keluarga apa saja hak dan kewajiban mereka sebagai orang yang akan mengurus klaim asuransi. Ini diharapkan agar keluarga bisa terinformasi dan teredukasi secara jelas apa saja yang menjadi hak dan kewajiban
kewajiban mereka. Dan untuk hal ini juga Wali Kota Tri Risma menegaskan bahwa Pemkot tidak ikut campur secara langsung mengenai pencairan klaim asuransi. Pemkot hanya berdiri sebagai fasilitator untuk menyediakan informasi yang baik bagi keluarga penumpang korban. Dan informasi juga dari 162 penumpang AirAsia, ini 78 diantaranya adalah warga yang memiliki KTP di Surabaya. Dan untuk itu tadi juga 11 akte kelahiran dari akte kematian dari 78 penumpang AirAsia asal Surabaya telah selesai. Ini nantinya akan segera diserahkan kepada keluarga. Dan bedanya dengan akte kematian yang lainnya bahwa akte kematian yang diterbitkan oleh Pemkot Surabaya untuk penumpang korban AirAsia ini tidak memiliki tempat, tanggal, atau waktu kematian. Ini sesuai dengan instruksi atau komando dari kepolisian dan juga Rumah Sakit Bayangkara yang menerbitkan surat kematian bagi para jenazah yang telah teridentifikasi. Egan. Baik, terima kasih Keiko. Demikian laporan langsung reporter Keiko Ranti dari Mapolda Jatim, Surabaya, Jawa Timur.